Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, karunia dan hidayahnya, sehingga kita pada hari ini Sabtu 28 Februari 2026 atau 10 Ramadan 1447 Hijriah, sehingga kita dapat menikmati salah satunya kesehatan dalam keimanan Islam dan bisa melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita pada Sabtu pagi ini bisa mengawali kegiatan yang insya Allah berbawa berkah bagi kehidupan kita dunia dan akhirat, yaitu kita bisa melaksanakan sholat qabliyah subuh yang mempunyai makna lebih besar nilainya daripada bumi dan isinya. Dari hadis. Jadi untuk qabliyah subuh aja nilainya lebih besar daripada bumi dan isinya. Apalagi sholat subuh dengan berjamaah. Insya Allah nilainya akan lebih besar lagi. Mungkin kita tidak bisa menghitung begitu besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan ini hanya Allah lah yang akan berikan pahala kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini sampai akhir nanti, sehingga kita bisa membawa insan yang la'alakum tattaqun. Bapak, Ibu, jamaah rahimahullah, mohon maaf nih saya izin menampilkan karena ada beberapa gambar yang mungkin bisa memberikan wawasan kepada kita semua, dan ini praktek lah setelah pekan lalu ada pelatihan ya, jadi ini sebuah praktek untuk membawakan suatu tema pada pagi ini, yaitu tentang makna baca di dalam Al-Quran. Tentang hal membaca ini ya, dari Nabi Adam juga sudah ada untuk pengenalan materi benda-benda bumi dari Allah kepada Nabi Adam dan keturunannya untuk membaca alam sekitarnya. Dan cukup jelas ya. Jadi makna baca itu dalam utamanya ada surat Al-Alaq ya. Jadi Iqra bismi, kalau ini surat Al-Alaq yang Sabisma itu. Jadi di situ di dalam ayat 6 surat Al-A'la, Quran surat 87, yaitu sanu'riuka falatansya, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa. Jadi ini surat ini mengajak manusia untuk mensucikan nama Allah melalui perenungan atas ciptaannya sebagai bentuk ibadah awal dari kenabian. Jadi ini dari Allah kepada Nabi untuk mengingatkan agar selalu mengingat tentang ayat-ayat Allah itu. Kemudian untuk makna di dalam ayat 6 ini adalah tentang ayat qauliyah. Ayat qauliyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah. Dan ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam alam semesta, dalam fenomena alam. Jadi di dalam ayat ke-6 ini merupakan penamaan wahyu Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, jaminan pemeliharaan atas keaslian dari firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran ini. Kemudian dari sisi ayat kauniyah, pemahaman mendalam tentang tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini sebagai bentuk tadabbur alam. Kalau kemarin bahas tentang tafakur akhir, jadi kita memikirkan bagaimana kalau kita makan nasi misalnya, nasi berasal dari awalnya biji ditanam,
kemudian tumbuh menjadi tanaman padi, kemudian melakukan fotosintesis, ada di situ untuk metabolisme dalam tanaman tersebut, kemudian menghasilkan bunga, terus kemudian padi, kemudian digiling, kemudian menjadi beras, beras ditanam menjadi nasi. Jadi kalau di putaran panjang, dan itulah merupakan tanda-tanda kesusahan Allah. Lebih dalamnya lagi dalam makrokosmos, dalam alam semesta ini, di dalam jagat raya ini, bagaimana kita melihat gemerlapan bintang, kemudian gunung yang tinggi, laut yang luas, itu akan menimbulkan tentang tingkat keimanan kita. Tentu tidak hanya orang yang sudah beriman tinggi saja, tapi juga itu akan lambat tahun untuk meningkatkan iman. Jangan sampai seperti cerita Abu Nawas ya. Jadi Abu Nawas mempunyai sebuah balon, kemudian dia bercerita kepada orang-orang, ini di dalam balon ini ada taman surga. Hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa melihat taman surga di dalam balon ini. Kemudian ada orang yang melihat, wah saya nggak bisa, berarti belum beriman kalau tidak bisa melihat dalam taman surga di dalam balon tersebut. Kemudian ada, karena orang malu ya, bahwa dia beriman, malu dikatakan dia tidak beriman, sehingga melihat balon itu, oh iya betul, di situ ada taman surga, walaupun sebetulnya dia tidak melihat karena ingin dikatakan bahwa dia beriman. Kemudian lapor kepada raja, kemudian agar Abu Nawas ini dihukum karena menimbulkan suatu kebohongan. Kemudian Abu Nawas kepada rajanya, cobalah dilihat, kalau tidak percaya dilihat. Nah pas raja melihat balon itu, melihat tidak ada, tapi karena raja malu, dia mengatakan, oh iya betul, di situ ada taman surga. Jadi kebohongan muncul dalam masyarakat hingga dalam pemerintahan kerajaan. Demikian pula dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau ada kebohongan karena orang tidak ingin dikatakan bahwa ini seorang beriman atau seorang yang pandai, pintar, sehingga walaupun itu kebohongan dia mengatakan, oh iya betul, itu asli, walaupun itu palsu. Ya, jadi karena dia tidak ingin dikatakan bahwa itu dia cerdas, tidak orang terdidik, sehingga mengatakan bahwa oh iya ini asli, walaupun itu palsu. Jadi kita harus sesuai dengan hati sanubari kita bahwa apa yang sesungguhnya terjadi. Ya. Jadi demikian juga dalam bintang gemerlapan itu, kalau ada yang mengatakan, wah kalau Anda tidak bisa menyelami kekuasaan Allah, kebesaran Allah dari bintang-bintang itu, berarti Anda belum beriman. Wah itu perlu dipertanyakan pertanyaan seperti itu ya. Jadi tentu ketakwaan, keimanan Allah yang tahu, dan kita bisa mengukur bagaimana tingkat keimanan, ketakwaan kita. Tentunya kita di bulan suci Ramadan ini bisa meningkatkan iman dan takwa Allah, semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayahnya. Nah ini dari ayat kauliyah, dari pencaharian Tuhan saat zamannya Nabi Ibrahim. Ya. Jadi saat itu Nabi Ibrahim ingin membuktikan bagaimana sih wujud dari Allah itu, dari Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, iya, itu ini. Karena banyak, jadi yang pertama ya ini ya, yang bintang ya, kaukab. Inilah Tuhanku. Kemudian dilihat bintang itu pada malam hari, begitu bercahaya. Tapi setelah fajar, siang, tidak kelihatan bintang tersebut. Wah, kalau bintang tersebut tidak kelihatan, aku tidak suka kepada yang terbenam. La uhibul afili. Aku tidak suka kepada kepada benda yang tidak kelihatan, yang terbenam tadi kan bintangnya. Kemudian suatu malam muncul bulan. Inilah Tuhanku yang lebih besar. Dilihat bulannya ya, apalagi pas bulan purnama kelihatan. Tapi demikian juga pada menjelang pagi, siang tidak kelihatan karena terbenam. Kemudian pas
Pagi di ufuk timur muncul matahari yang lebih terang, bercahaya besar. Kemudian, apakah ini Tuhanku yang bersinar dan lebih besar lagi? Tapi pada waktu maghrib di ufuk barat terbenam juga, sehingga boleh dikatakan bintang, bulan, matahari merupakan makhluk yang objek yang terbatas, sehingga Nabi Ibrahim menggunakan logika, sesuatu yang berubah, datang dan pergi tanpa layak, itu bukan Tuhan, karena ada sesuatu yang datang kemudian hilang. Tentu Allah adalah Maha yang kekal, abadi. Tuhan yang harusnya sebagai pencipta yang melampaui segala objek fisik yang fana ini. Dan ini tersirat di Quran surat 6 ayat 79. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Jadi dia dengan kejadian tersebut yakin bahwa ada Khalik yang maha besar, yang maha agung, yang sebagai pencipta dari alam semesta ini. Nah, ini adalah makna strategis tentang Iqra ya di dalam surat Al-Alaq, tentang titik balik peradaban manusia. Dan ini ayat 1 sampai 5 ini turun di Gua Hira. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya datang ke sana, ke Jabal Nur ya, gunung cahaya ya, Jabal Nur. Mungkin bayangin gua yang dalam, yang lebar, paling tidak seperti gua Jepang di Pakar itu ya, kan agak dalam, apalagi gua yang alami yang ada stalagmit itu ya, yang runcing-runcing, kemudian ada sungainya, itu bisa puluhan meter maupun bahkan 100 meter gua-gua alam yang di Indonesia. Nah, ternyata Gua Hira ini hanya sekitar 3,7 meter dalamnya, hampir 4 meter kurang lebih. Kemudian lebarnya juga hanya 1,6 meter. Jadi sehingga pada saat Rasulullah dan Abu Bakar sembunyi di gua itu di atas kejaran kaum kafir, dia khawatir karena melangkah sedikit saja kelihatan, karena memang dalamnya 3,7 hampir 4 meter dalamnya. Sehingga khawatir sekali orang kafir itu bisa melihatnya, tapi karena kekuasaan Allah, lindungan Allah lah, orang kafir tidak bisa melihat persembunyian Nabi dan Abu Bakar di dalam Gua Hira tersebut. Jadi di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, kemudian yang mengajarkan manusia dengan pena, dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi dari ayat ini Allah merintahkan agar membaca, baik membaca di dalam Quran sebagai ayat kauliyah ini maupun membaca ayat kauniyah, alam semesta, fenomena alam yang terjadi ini. Jadi bagi Nabi yang umi, Iqra adalah seruan membaca tanda kekuasaan Allah yang terhampar luas di alam semesta ini, dari asal-usul manusia alat hingga kompleksitas alam raya ini. Kemudian, dari membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, banyak ilmuwan Muslim yang menemukan berbagai pengetahuan peradaban. Dan kita sayangkan ya, kita dari SMP kemudian SMA untuk sekolah umum jarang sekali diperkenalkan ilmuwan Muslim. Kita hanya tahunya mungkin kalau Newton pasti tahu tentang hukum gravitasi, kemudian Einstein, hukum relativitas, kita udah hafal itu. Tapi kalau disuruh menyebutkan nama-nama ilmuwan Muslim, mungkin jarang mengetahui penemuan apa yang dilakukan oleh ilmuwan Muslim tersebut. Dan banyak sekali, salah satunya ini di saat ini kecil juga ya, Al-Khawarizmi, kemudian Ibnu Sina, kemudian Ar-Razi dan sebagainya. Dan pada kesempatan ini sedikit saya akan bahas tentang Al-Khawarizmi, seorang matematikawan dan astronomi.
yang dia penemuannya menciptakan sistem aljabar dan konsep algoritma. Ini mendasari fondasi dari AI saat ini ya. Kita sekarang dengan AI bisa melakukan pertanyaan, kemudian melakukan desain-desain, dan ini adalah dasar fondamen yang ditanamkan dari algoritma ini. Kemudian membaca keteraturan gerak benda langit untuk tabel astronomi dan penentuan kiblat. Kemudian mengembangkan metode pengukuran keliling-keliling bumi. Dan juga salah satu yang fundamental adalah dia menyempurnakan angka 0, kemudian mengenalkan kepada dunia angka 0 ini. Jadi sangat sepele sekali angka 0 ini ya. Tapi kalau tidak ada angka 0, kita tidak ada menikmati gadget, kemudian digital, TV digital, kemudian komputer, tidak akan mungkin tanpa angka 0 ini. Nah, ini secara singkat, Al-Khwarizmi adalah tokoh sentral evolusi angka dunia. Jadi nama lengkapnya Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Itu hidup tahun 780 sampai 850 Masehi. Ini ilmuwan muslim terkenal dari Bait al-Hikmah Baghdad, bisa kayaknya. Kemudian Bapak Al-Jabar dan pelopor sistem angka Indo-Arab. Dan karya mental adalah mengubah wajah manusia tentang perhitungan matematika. Ini banyak buku-buku yang dihasilkan dari beliau. Nah, ini adalah penemuan atau pengenalan angka 0 ini yang sangat spektakuler yang bisa dimiliki saat sains dan teknologi saat ini maupun ke depan. Jadi dia mengatakan asal kata dari sifar. Sifar adalah yang berarti kosong atau ketiadaan untuk menggunakan konsep 0 ini. Jadi jejak kata dalam berbagai bahasa bahwa sifar yang digunakan untuk menggunakan angka 0 tersebut. Ini adalah riwayatnya ya, jadi untuk angka 0 ini. Nah, kita jika belajar sampai angka Arab ya, kalau nggak salah ya, angka biasa 1, 2, 3 ini. Dan satunya lagi angka Romawi. Jadi kalau angka Romawi disimbolkan dengan I, satu garis yang satu, kemudian seperti huruf tangan terbuka atau V itu 5, kemudian silang atau itu seperti kali itu adalah 10, kemudian C 100, D 500 dan M 1000. Jadi dan itu tantangan untuk sebuah perhitungan apabila menggunakan angka Romawi ini. Tidak memiliki sistem nilai yang tepat, kemudian tidak ada 0, sehingga sangat rumit di dalam penghitungan, apalagi perhitungan astronomi, perhitungan ilmiah yang sangat rumit sekali. Dan jamaah bisa dilihat bagaimana menulis angka 1994 dalam Romawi. Jadi angka Romawi, jadi M kan 1000, kalau ke kanan itu tambah, kalau ke kiri berkurang ya. Jadi kalau pertama M 1000, kemudian 900-nya M 1000 dikurangin 100, 900, kemudian 90-nya 100 dikurangin 10 kiri, jadi kalau kiri pengurangan, ke kanan pertambahan, kemudian dikurangin 6 jadi 94, jadi 1994. Jadi begitu rumitnya untuk menulis angka di dalam Romawi. Kemudian juga dalam operasi perkalian maupun pembagian ya akan rumit kalau menggunakan angka Romawi. Kalau kita lihat ini dari angka 248 aja begitu rumitnya menulis berapa huruf ini ditulis, kemudian sampai ke 4216. Jadi 4000 itu M-nya, wah ini salah dia. Jadi kalau yang betul kalau 4000 itu M-nya 4 dulu, 4000. Kemudian tambah lagi kanannya M lagi, tapi di kirinya C. Jadi harus 4000, M-nya 4 ya. Kemudian 200-nya C 2, kemudian 16, 10 dikurangin 16. Jadi
Jadi ini M-nya harusnya 4 ini. Ya. 4.000 kepanjangan. Jadi M-nya 4, 4.000, kemudian C-nya 2.200, kemudian X itu 10, kemudian tambah VI 6, jadi pas 4.216. Jadi agak panjang kalau ditulis dengan angka Romawi, sehingga begitu praktisnya mudahnya dengan angka Arab yang disebut angka Arab ya. Hah? Ini kelihatan nggak? Hah? Kelihatan ya? Maju. Ya. 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 Jadi ini kesimpulannya ya terakhir ya. Jadi angka 0 sebagai pilar kemajuan manusia. Jadi warisan peradaban kalau zaman kuno dulu Mesopotamia dengan basis 60 terkenalnya, kemudian Mesir dengan hieroglif, kemudian Romawi dengan simbol sederhana. Ini merupakan lompatan dari algoritmi untuk sebuah penghitungan terutama dalam operasi matematika. Dan 3 fungsi referensioner 0 sebagai penanda posisi, nilai numerik independen, dan simbol universal shift tadi ya sebagai hal yang kosong. Dan dampak berlanjut dari perhitungan sederhana ini hingga sistem biner yang menggerakkan era digital. Dan ini ada sebentar ya untuk melihat bahwa begitu maknanya angka 0 ini. Bisa kita lihat copit. Terus kalau komputer cuma ngerti 0 dan 1, tapi nggak kelihatan ini. pemrograman kayak Python atau JavaScript buat ngomong sama komputer. Semuanya kamu nilai Nggak kelihatan ya. video dan suara kecuali hardware komputer yang 0 dan 1. Jadi apa sebenarnya angka 0 dan 1 ini? Maaf nggak kelihatan ya. Mari kita mulai dengan sesuatu. Hah? Tapi tampilkan. Nah. Nggak kelihatan ya, bentar. Wah, ada gangguan teknis ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya, tampil ini. Kalian baca judulnya. Kenapa komputer cuma bisa paham 0 dan 1? Kelihatan ya. Kelihatan ya. Ya, ini kita melihat fungsi 0 dan 1 di dalam komputer. Panas
panasnya bisa bikin tegangannya jadi turun jadi potong. Hasil komputer salah baca yang seharusnya nilai 2 malah membaca nilai 1. Tapi sekarang ada komputer yang digadang dan akan menjadi superkomputer sangat canggih. Kalian pasti pernah mendengar ya, komputer quantum yang menggunakan qubit 0 dan 1-nya dapat berada dalam beberapa kondisi secara bersamaan. Komputer quantum sangat kuat untuk tugas-tugas yang kompleks seperti kecepatan 19 juta ramalan pekerjaan mungkin, tapi komputer quantum sangat kasih bulan yang sangat dingin atau kalian bisa main sampai dalam kulkas. Satu angka 0 atau 1 ini disebut dengan bit. Bit adalah informasi terkecil yang dapat diproses oleh komputer. Ini tuh sama kayak sebuah karakter atau sebuah huruf. Namun seperti kita menggabungkan huruf menjadi kata, komputer menggabungkan bit untuk merepresentasikan informasi yang lebih kompleks. Penggabungan sadarnya adalah bit yang kita sebut dengan byte. Kenapa lama? Kenapa nggak 10? Ya kilo sidiku kalau nggak jawabannya adalah artinya kita bisa bikin 256 kombinasi yang berbeda. Angka 256 ini cukup buat mewakili semua huruf dari A sampai Z, angka 0 sampai 9, dan simbol yang umum kita pakai dalam bahasa Inggris. Sistem pengelompokan ini membuat komputer bekerja lebih efisien. Bahkan komputer bisa bekerja dengan pengelompokan yang lebih besar dari bit atau byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, sampai petabyte. Jadi gimana caranya bina biar diri karakter yang kita pahami? Awalnya ada ASCII, Amerika Standard Code Recognition Interchange. ASCII mendapatkan angka bersetiap karakter. Contohnya huruf A dikasih angka 65. Nah, 65 dalam binario ini seperti ini. Jadi ketika kamu ngetik A, komputer sebenarnya nyimpan ini. Lalu muncullah eksternal ASCII versi upgrade dari ASCII sebelumnya yang menambahkan tambahan lumayan, tapi tetap terbatas. Begitu komputer mulai dipakai di seluruh dunia, muncul tantangan baru. Malam Cina sampai emoji semuanya nggak ada di ASCII. Solusinya adalah penggunaan lama baru yang bisa mewakili hampir semua karakter di dunia. Kita ambil contoh di bawah namanya Muay. Kalau kalian nggak tahu dalam bahasa yang lama ini bergerak oleh angka 12 sama 15. Dan kalau dalam binario ada seperti ini menunjukkan bagaimana binario dalam mewakili hampir semua hal, mulai dari huruf sederhana hingga simbol kompleks dari bahasa apapun di dunia. Terus gimana kalau angka negatif? Apa kita dapat simbol minus saja? Dalam kasus ini komputer menggunakan sistem bernama complement. Misalnya angka 5 dalam angka bit ditulis seperti ini. Nah, untuk dapat minus 5 kita akan bisa pakai binario ini dan ini yang artinya simbol minus dan angka 5. Di mata kita memang minus 5, tapi di komputer nggak itu sebagai minus 5. Caranya ambil binario simbol 5 lalu balikin semua bitnya sebelum itu tambah 1. Hasil akhirnya inilah yang komputer pahami sebagai minus 5. Sekarang kita tahu kalau itu off sampai keluar dan hampir semua karakter bisa direpresentasikan dengan binario. Tapi gimana sih komputer itu bisa tahu karakter apa yang kita ketik? Maksudnya gini, ketika kita mengetik bit yang angka binario seperti ini kan tulisnya 0. Nah, gimana sih komputer tahu itu tuh tidak seperti bit? Kan misalnya seperti ini, ya 0 ya. Kenapa 0 ya? Karena kita dalam detik dia sudah sampai otomatis posisinya 0. Caranya gitu. Pertama, seperti yang pakai itu 1 lalu digunakan. Jadi yang tadi harusnya kayak gini. Kedua, di dalam komputer ada yang namanya clock signal atau sinyal jam elektronik. Contohnya, terus dan seperti komputer akan melakukan kondisi bit apa yang lewat, entah itu 1 atau 0. Ketiga, di dalam komputer sudah ada sistem encoding table. Jadi ketika binario ini lewat, komputer sudah tahu harus membaca dari sini dan berhenti di sini. Dari komputer selalu membacanya per byte atau batuan aktif. Kalau yang dibaca itu data besar, misalnya gambar dengan ukuran WD, komputer akan membacanya per byte. Kemudian dikumpulin baru dari satu sebagai gambar. Kita juga akhirnya tadi ada ini, di mana komputer gak bingung rupanya clock signal atau sinyal jam elektronik. Mungkin cukup ya atau terus? Cukup ya? Cukup ya? Ya. Hanya mengenalkan begitu pentingnya 0 di dalam digitasi komputer. Ya, terakhir ya. Jadi kesimpulannya dari Iqra membaca ini kita untuk mudah-mudahan bisa meningkatkan membaca ayat qauliyah maupun kauniyah. Ayat dari dalam Al-Qur'an, kita memperbanyak membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan ini, tentunya juga dengan arti makna tafsir di dalamnya sehingga kita bisa meningkatkan iman dan takwa. Kemudian ayat kauniyah yaitu alam semesta fenomena alam ini. Dan terakhir dengan pantun.
Oh ya, jadi pergi ke masjid membawa sajadah, singgah sebentar membawa kurma. Ramadan hadir penuh berkah, al-Quran sahabat setia jiwa. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya kalau ada kesalahan saya pribadi dan yang benar dari Allah SWT. Dan ini sebatas praktek dari pekan lalu, latihan untuk menjadi pembicara ya. Jadi ini praktek, mudah-mudahan ada dari jamaah yang ikut pelatihan pekan lalu untuk praktek demikian ya. Ya, jadi nama? Oh iya, ini awalnya dengan latihan praktek ini mudah-mudahan bisa meningkat, terutama juga teman-teman semua setelah ada pelatihan menjadi pembicara, terutama ada menjadi khotib pada pekan lalu oleh Ustadz Roni. Dan justru ini ide sendiri ini. Kemudian insya Allah Sabtu pekan depan kultum oleh Pak Haji Wawan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pelatihan pengurusan jenazah ya. Jadi insya Allah Sabtu pekan ya, mudah-mudahan Bapak. Barangkali ada Bapak yang berkenan menjadi muda. Berapa tahun yang lalu ada yang nggak berani, Pak Taufik yang memberanikan jadi model ya. Ya, tadi ya. Jadi mungkin bisa mendaftarkan lah. Nanti kalau ada 2 orang nanti disiapkan 2 pelatihnya. Jadi kenapa? Oh iya. Boleh nanti dicatat untuk menjadi modelnya ya. Jadi baik, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.